Rosario Pradiatno berkhusus kepada Sohibatul Hajat pada pagi hari ini, Ibu Hajah Ramaya dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengesabah. Ikhwan akhwat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala qala syekhuna mursidna murana khadrati syekh Muhammad Abdul Qadir Syafiq kita fadilu syukur tawirid darabil ghafur. Wa amal qafu hafi ada syari al-qana'ah. Bifathil qafi wan nun al-qana'atu fil lughati ar-ridha bil kismati. Wa fi istilah ahli al-haqiqati hiya as-sukunu inda adamil ma'lufat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qana'atu malun la yanfud. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Dzulqa'dah. Guru kita menjabarkan huruf yang ke sekian di dalam kitab Wada'ilus Syuhur. Zul Qa'dah, qafnya huruf yang kelima, diartikan oleh guru kita adalah al-qanaah. Qafnya dibaca fathah dan nun, qanaah. Qanaah yakna'u qanaatan. Qanaah, nerimo dalam bahasa kita, menerima. Secara bahasa, qanaah itu adalah ridho bil kismati, ridho dengan bagian. Setiap manusia oleh Allah dikasih bagian masing-masing, dikasih rezeki masing-masing, ya. Sudah ditentukan oleh Allah. Kita ridho itu berarti qanaah. Kalau enggak ridho berarti tidak qanaah. Dan menurut istilahnya ahli hakikat, ridho itu adalah qanaah itu adalah as-sukunu inda adawil ma'lufat. Diam ketika tidak adanya sesuatu yang biasa ada. Yang biasa ada kok nggak ada, diam. Itu namanya qanaah. Ya. Seperti Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pagi Rasul bertanya kepada Aisyah, Aisyah ada sarapan nggak? Ada ya Rasul. Rasulullah makan. Nah, kalau satu saat Rasulullah juga nggak nemu, besoknya mungkin kalau pagi-pagi Rasulullah nanya, wahai Aisyah ada sarapan nggak? Nggak ada apa-apa ya Rasul. Ya udah, saya puasa aja. Ini orang qanaah. Contoh uswatun hasanah dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ya dimakan, nggak ada yang nggak nyari, ya diem. Ini namanya qanaah, ya menerima. Inilah yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Karena guru-guru kita sudah tahu betul. Manusia ketika 4 bulan dalam kandungan itu rezekinya sudah diatur. Ya, rezekinya udah diatur, jalannya juga udah diatur. Oh si A rezekinya sekian, jalan rezekinya begini. Si B rezekinya sekian, jalannya kayak gini. Si C begitu, semua. Maka bagi orang yang ahli hakikat, tinggal jalanin, tinggal usaha. Ya. Tinggal usaha masalah hasil itu terserah Allah. Nggak akan sama, semua nggak akan sama. Karena manusia kebutuhannya berbeda. Seorang supir angkot, ya 2 orang supir angkot, mungkin berangkatnya sama. Jam 6 pagi berangkat, trayeknya sama. Sampai pulangnya juga sama. Tapi yakin hasilnya, pendapatannya nggak akan sama. Kenapa pendapatannya nggak sama? Ya karena kebutuhannya juga nggak sama. Nah, inilah kita dituntut untuk qanaah. Makanya kalau dalam di kota-kota besar para pegawai itu punya NIK, 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 nomor induk kepegawaian. Tapi kalau di Jawa, di kampung, ya bukan punya NIK, tapi punya NIP, NIP.
Ya. Kalau di Jawa diajarkan oleh orang-orang tua kita hidup itu harus punya nif. Apa nif itu? Nerimo ing pandum. Ya. Jadi nerimo ing pandum, menerima pada bagian. Dikasih sekian, terima. Dikasih sekian, terima. Yang penting usaha. Yang ke kantor, yang ke sawah, yang ke pasar, yang ngajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masalah hasil ya nggak akan sama. Sama-sama punya toko sembako, berjejer. Ya, bukanya sama, tutupnya sama, tapi yakin hasilnya nggak bakal sama. Nah, jadi makanya kita ini dituntut untuk ini punya nip nerimo ing pandung. Sebab kalau tidak nerimo ing pandung, maka rusak hati kita. Rusak, pasti nanti ada dengki, ada ini dan lain sebagainya. Nah, dan untuk mempunyai sifat qanaah ini nggak gampang. Menumbuhkan sifat qanaah dalam hati itu kembali lagi kepada talqin, kepada zikir. Orang punya sifat qanaah harus punya zikir. Ya. Maka Gus Dur di dalam syair yang judulnya Syair Tanpa Waton, syair yang tidak ada judul itu, dijelaskan di situ. Orang itu harus punya guru mursyid. Ya, harus ditancebakan pohon Al-Quran, Al-Quran Qadim. Harus ditancebakan ingdarododo, ditalkin, ditirakati, diriadoi, ya, diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita datang kepada guru mursyid, kemudian kita ditanamkan zikir, kita amalkan, kita tirakat diri kita riadoh, maka buah yang akan kita dapatkan di dunia ini adalah qanaah. Qanaah, kita akan qanaah. Maka salah satu syairnya itu, kalau kita punya guru mursyid, dan coba kan injrododo huruf Al-Quran, Al-Quran Qadim, maka akan ada buah di dunia ini apa? Uripe ayem, rumongso aman, dunungeng rasa, tondo yen iman, sabar narimo, najan pas-pasan, kabeh winakdir saking pangeran, kabeh winakdir saking pangeran. Uripe ayem, hidupnya tenang. Ya, orang kalau sifat qanaah, orang kalau punya guru mursyid, ditalkin, diamalkan, hidupnya ayem, aman, tentram. Ya, aman, tentram. Ini hebatnya orang yang punya sifat qanaah. Ya, hidupnya tenang, tentram. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berapapun yang dia dapatkan. Ya. Sehari kerja dapat 100.000, alhamdulillah. Dapat 50.000, alhamdulillah. Dapat 500.000, alhamdulillah. Panjang alhamdulillahnya. Selalu bersyukur, ya. Selalu bersyukur, tenang, tentram. Ini adalah orang yang punya qanaah, yang punya sifat qanaah, buah daripada talqin zikir. Jadi hidupnya tenang, satu. Yang kedua, orang yang qanaah itu hidupnya tidak akan iri dengan rezeki orang lain. Gak bakal ngiri dengan rezeki orang lain. Kita dapat sedikit, orang lain dapat banyak. Ya, tidak iri. Ikut senang. Ada tetangga beli mobil. Enggak ngiri. Ikut senang. Alhamdulillah tetangga saya udah bisa beli mobil. Ya. Nanti besok-besok kalau ada keperluan mendadak barangkali bisa dipinjam.
Tetangga kita beli ini, beli ini. Tidak iri. Tidak iri. Wong udah ada rezeki masing-masing, ada bagian masing-masing. Ya. Ini terkadang kan orang tidak. Ya, panas malah. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga ya, beli parabola, kitanya beli obat puyeng. Ya. Tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli, ya, pokoknya serba ngiri. Bukan saja ngiri, kadang-kadang ngorek-ngorek. Itu dapat duit dari mana? Perasaan suaminya kerjanya gitu-gitu doang, kok kebeli ini, kebeli ini. Jangan-jangan, nah itu pasti ngawur, hatinya rusak. Orang kalau nggak qanaah hatinya rusak. Ya. Jadi orang kalau punya sifat qanaah ini buah daripada zikir, tidak pernah iri dengan rezeki orang lain. Karena sadar bahwa semua rezeki sudah ada yang ngatur. Hari ini tetangga kita yang dapat, ya bisa jadi besok kita yang dapat. Hari ini saudara kita yang kaya, ya saudara situasinya berbalik. Tidak pernah ngiri. Itu kalau orang qanaah. Ya. Yang ketiga, di antaranya orang yang qanaah ini, di samping hidupnya tenang, tentram, bersyukur, tidak iri kepada rezeki orang lain. Yang ketiga adalah tidak tamak dan selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Tidak serakah, tidak tamak, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya, dia kerja dapatnya segini, gajinya sekian. Dia tidak tamak, sudah merasa cukup. Akhirnya tidak akan mengambil hak orang lain. Ini qanaah. Ya, jatahnya sekian, ya udah jatahnya sekian, ya diterima. Cukup, tidak cukup, dicukup-cukupin. Ini orang qanaah. Ya. Jadi ini orang qanaah kayak Rasulullah tadi. Ada dimakan, dinikmati. Kalau nggak ada ya nggak usah ngeluh. Ya. Ini qanaah. Ini buah daripada orang yang sudah ditalkin zikir. Ya. Makanya sering saya sampaikan. Huruf per huruf dalam Fadhailus Zuhur itu kembalinya kepada talqin, kembalinya kepada zikir. Ya. Jadi kembalinya kepada zikir. Maka semuanya balik lagi ke zikir, balik lagi ke zikir. Tidak akan bisa orang punya qanaah, punya sifat qanaah ini tanpa melalui talqin zikir. Ya. Karena ini adalah buah. Jadi dalam syair tadi, uripe ayam, rumongso aman, ayam aman. Sabar narimo. Nah ini sabar narimo. Najan pas-pasan. Kabeh pinakdir saking pangeran. Jadi sabar. Menerima. Ya hari ini belum ada, ya mungkin esok. Besok belum ada, yang minggu depan. Ya, semuanya akan sabar. Nerima hidupnya, nerima. Ya. Yang jelas jangan ninggalin usaha. Ya. Masalah hasil terserah Allah. Jangan sampai nerimo itu bukan nerimo qanaah itu pasrah aja, nggak ngapa-ngapain. Enggak, usaha. Yang petani tetap ke sawah. Yang pegawai tetap ke kantor. Ya. Yang pedagang meskipun berapa tapas sudah tetap ke pasar. Masalah hasil itu diserahkan kepada Allah. Ya, tidak dipungkiri mungkin saat-saat sekarang ini, akhir-akhir ini banyak orang yang ngeluh, waduh, dagang lagi payah, petani juga lagi payah, ini semua lagi kurang, lagi kurang, lagi kurang. Ya, tapi kalau orang punya sifat qanaah, yakin hidupnya tenang.
tidak gerasa gerusuh, ya, tidak goyah, tidak bingung kayak orang-orang di luar yang tidak punya guru musik. Sabar menerima meskipun pas-pasan, meskipun hidupnya pas-pasan. Ya, ya, yang penting kan pas. Ya, buat beli ini pas, ya, buat bayar ini pas, buat setoran ini pas, itu hidup pas-pasan. Ya. Kabeh winakdir saking pangeran. Kenapa? Semua itu udah takdir dari Allah. Ya, seberapapun kita usia siang malam, kalau takdirnya udah segitu ya jatahnya segitu. Ya. Artinya apa? Kita biasa aja lah. Ya, jangan kayak semut. Semut itu adalah makhluk Allah yang gila kerja. Perhatikan semut. 24 jam dia pergi. Nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat. Jalan terus. Apa yang dia cari? Makan. Mencari makanan. Kalau sudah dapat makanan, dia bawa pulang ke sarangnya. Habis itu istirahat tidur. Enggak, berangkat lagi. Begitu. Sampai kapan? Harta zurtumul maqabir. Nah, maka bagi kita ini yang sedih talqin, ada perintah dari guru, udah. Nah, cari aja duit yang banyak buat sedekah. Artinya apa? Kita tetap usaha. Yang pasar ke pasar, yang ke sawah, yang ke kantor ke kantor, yang ke ngajar-ngajar tetap. Ya. Tidak meninggalkan ikhtiar, tetap. Nah, tapi kita harus menerima hasilnya. Hasilnya kita terima. Karena memang udah takdirnya kita segitu. Takdirnya kita begitu. Ada orang ditakdirkan jadi petani, ada orang ditakdirkan jadi pegawai, ya. Yang jadi tentara juga ada ditakdirkan jadi kopral, jadi letnan, jadi sampai ke jenderal. Ya pasti rezekinya beda. Kopral gajinya sekian, letnan gajinya sekian, jenderal gajinya sekian. Yang pos ini, pos ini, pos ini, itu semua harus diterima. Itu takdir dari Allah. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa menghindar. Semua kehidupan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang sekarang kita ini ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang, ada yang jadi karyawan. Ini sudah diatur oleh Allah. 4 bulan kita dalam kandungan. Artinya apa? Udah kita tinggal jalani, kita jalani, bersyukur, nerima qanaah terhadap ketentuan Allah. Yakin hidupnya akan tenang. Tapi kalau kita nggak terima mulu, nggak ridho mulu, ya, jadikan petani, kenapa saya nggak jadi jenderal? Jadiin pedagang, kenapa saya nggak jadi orang petani aja hidupnya nyantai? Kalau kita hidup seperti itu, gelisah. Gelisah terus, nggak ada syukurannya, nggak ada ridhonya. Bagaimana mau dapat surga? Bagaimana di akhirat dapat surga? Orang di dunia saja sudah nggak bahagia. Guru kita sering mengatakan, surga itu bukan nanti, sekarang ciptakan surga, harus senang. Harus di sini senang, di sono senang. Jadi petani harus senang, jadi pedagang harus senang, jadi guru harus senang, jadi karyawan harus senang. Senang hari ini kita untuk senang hari esok di akhirat. Ini ajaran guru kita luar biasa. Alhamdulillahilladzi fadrana kasih min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.